Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat-sahabat subscriberku dan teman-teman subscriberku dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita kedatangan Yamaha motor Mioze ya, dengan keluhan motor mati tiba-tiba saat dibawa jalan. Kurang lebih 500 meter motor mati. Awalnya seperti itu keluhannya, tapi karena dibiarin sama dia, ini sekarang posisi sudah mati total. Dia di double start pun sudah tidak mau hidup lagi, apalagi di sela. Coba kita tes dulu ya, kita tes, kita hidupkan double starter coba. Sampai akinya pun mau ngedrop itu, sampai akinya ngedrop karena sama si onboard dipaksakan double starter karena nggak nyala-nyala itu kan, baru sudah menyerah si ownernya baru disorong ke bengkel kita ya. Oke, kita cek dulu apa penyebabnya, kenapa dia tidak bisa di double starter ataupun sela tidak hidup. Dan tadi dia keluhannya katanya 500 meter mati sebelum terjadi mati total ya. Kita cek dulu di bagian pompanya. Ini sih kalau menurut analisa kita nih di bagian di pompa ya, sepertinya kerjanya sudah tidak maksimal. Kita coba kontak on, kita dengarkan pompanya coba ya. Kita buka dulu tangkinya, kita kontak on. Begitu kita kontak on, dia memang pompa berdengung, namun sepertinya lemah, seperti mau mati nih pompa. Jadi fix ini kita analisa di bagian full pump ya, di bagian pompanya ya. Ini kita akan cek ya, atau bisa juga di bagian IC atau juga di bagian rotak. Namun kalau mau ganti komplit semua itu untuk biaya lumayan cukup mahal ya kalau yang orisinil ya. Kalau yang orisinil untuk kereta Mioze ini kurang lebih 700-800 ribu ya, tapi yang asli ya. Namun kalau untuk percil-percilannya itu ada dijual, rotaknya pun ada, untuk IC-nya pun ada. Namun kita coba dulu, kita cek apakah rotaknya atau IC-nya yang lemah. Kita cekidot. Namun sebelum kita ponis di bagian pompa atau rotak, alangkah baiknya kita cek, kita ukur menggunakan tekanan pompa ya, untuk memastikan apakah itu pompanya masih dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak, biar kerja kita itu tidak salah analisa ya, tidak tebak-tebak berdosa. Nanti kita salah-salah analisa, rupanya kita bilang pompanya, rotaknya, tekanannya bagus, ternyata yang lain bermasalah. Makanya daripada bermasalah kita cek dulu ya. Oke, cekidot, kita cek dulu tekanan pompanya berapa ini dia. Coba hidupkan kunci kontaknya, berapa tekanannya. Coba matikan lagi, hidupkan lagi. Oh, ini untuk di tekanan pompanya normal ya, di angka atas di 40 lebih ya. Coba mati. Sepertinya kalau untuk di bagian rotak ataupun dinamo ini tidak ada trouble ya, karena untuk di tekanan pompa setelah kita cek menggunakan tekanan pompa dia stabil ya di angka 43 PSI ya. Kurang lebih segitu, normal kalau untuk di tekanan pompanya. Nah, ini kan untuk tekanan pompanya tadi ini normal ya saat kita kunci kontak on ya, di atas angka 40 PSI ya. Ini sepertinya kita analisa juga kembali, ada juga bermasalah di bagian injektor. Kita cek dulu di bagian injektornya ataukah bermasalah atau menyembur atau bagaimana, karena di tekanan pompa sendiri tadi normal ya di angka 40 lebih. Ini kita lari menuju ke injektor. Oke, kita coba dulu, kita buka injektornya, cekidot.
Nah, ini untuk injektornya sendiri sudah kita buka ya, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Tadi waktu kita buka sepertinya banyak BBM di sini ya, terlalu basah ya ini. Nah, untuk mengetesnya kita akan coba double starter. Coba hidupkan di double starter. Cak ya lagi. Hop. Oke, ternyata penyakitnya ketemu ya. Ternyata dia di injektornya ini jebol ya. Di bagian injektornya jebol. Nah, kenapa saya bilang injektornya ini jebol? Karena tadi sewaktu kita double starter ya, kita cek untuk keluar BBM-nya itu terasa basah sekali ya, menyembur basah dia ya, menyembur basah. Dia tidak berkabut. Dia normalnya itu seharusnya berkabut dia. Dia terlalu over keluar bahan bakarnya ya, terlalu banyak keluar bahan bakarnya. Makanya saya bilang jebol. Jadi dia kalau terlalu banyak keluar bahan bakar atau minyak, jadi motor tersebut tidak akan bisa hidup ya. Seperti itu dia ya, dia seharusnya berkabut. Nah, jadi ini fix dia di injektornya ini bermasalah ya, jebol ya. Nanti kita coba untuk melakukan pergantian baru, atau coba kita akali dengan menggunakan jumper, dengan menggunakan lampu ya. Karena si onwardnya ini agak-agak bingung juga ini mengenai masalah budgetnya ya. Ini kalau yang asli ya lumayan juga sih. Kalau yang asli ini injektornya hampir 200-an ribu juga ini untuk injektornya yang asli ya. Kalau yang nomor 2 ini ya 150-an ribu gitulah. Namun kita coba kita akali dulu ya. Biasanya kalau di jumper menggunakan lampu sen ya, yang lampu yang 12 volt itu biasanya sih bisa. Cuman kita coba dulu apakah masih bisa kita jumper dan motor bisa hidup. Kalau masih bisa kita jumper ya mungkin solusinya kita akali dulu. Namun untuk kedepannya lebih baik digantilah untuk melakukan pergantian injektor ini. Karena kalau kita melakukan jumper nanti ECU-nya itu tidak membaca ya, tidak bisa membaca keluarnya BBM yang ke injektor ya. Kita coba dulu ya, kita jumper dulu ya, kita akali dulu. Nah, ini sudah kita jumper untuk injektornya ya. Kita jumper menggunakan lampu sen ya. Nah, lampu seperti inilah. Untuk cara menjumpernya seperti ini ya. Kabel ini bebas ya kabelnya ya, mau positif negatif untuk kabel ini bebas. Nah, seperti ini untuk jumpernya. Udah paham kan? Nah, coba kita cek untuk kita hidupkan apakah sanggup dia injektornya menghidupkan motor ini. Kita tes dulu ya, kita starter. Nah, ternyata hidup sahabat-sahabat subscriberku setelah kita jumper menggunakan lampu ini ya. Kita punyakan lampu. Ternyata sudah bisa dia membaca injektornya. Tapi sebelumnya saya informasikan ya, ini sebetulnya tidak disarankan ya untuk secara berlamaan kita menggunakan jumper seperti ini ya. Ini kita lakukan hanya dalam keadaan darurat ya, emergency, karena posisi ekonomi si onward mungkin dalam keadaan tipis ya. Makanya kita akali dulu sementara. Tapi saran saya ya harus segera digantilah untuk injektornya ini, karena ini posisi injektor sudah jebol ya. Konsumsi BBM sudah terlalu banyak dia. Jadi dia untuk pembakaran ke ruang bakar dia karena terlalu banyak BBM masuk tidak bisa dia. Jadi fix ini ternyata yang bermasalah di injektor. Nah, ini dihidup ya. Jadi seperti itulah video yang saya infokan tentang Mio J yang
trouble-nya tadi awalnya tidak bisa di double starter ya, tidak bisa hidup, sampai akinya pun tekor ya, tidak bisa hidup. Dan 500 meter dia informasi tadi mati. Setelah kita cek di bagian pompa, rupanya tekanan pompanya itu normal ya, di angka 40 PSI ya, 42 43 gitu kurang lebih. Nah setelah kita cek lebih mendalam, kita lari ke arah ke injektor. Ternyata benar, setelah kita cek di injektornya itu terlalu boros ya, terlalu banyak mengeluarkan bahan bakar bensinnya ya untuk penyemprotan. Dan yang normalnya itu dia sepertinya harusnya seperti berkabut ya. Yang bagusnya itu injektor bekerja itu dia berkabut ya. Nah, jadi karena ini sistem akal-akalan dulu ya kan. Nah, ini kita akalin menggunakan ini ya, bola lampu, kita jumper untuk menghidupkan motor tersebut. Namun untuk selebihnya ini tidak disarankan ya, karena nanti nggak tahan lama juga. Lebih bagus kita ganti aja injektornya. Oke, cekidot, sekian dulu info yang saya informasikan. Terima kasih.